absen satu persatu. Aksai. Hadir Bu. Arsenius. Hadir Bu. Benedictus. Hadir Bu. Jay. Hadir Bu. Lena. Hadir Bu. Melani. Hadir Bu. Putra. Hadir Bu. Rafael. Hadir Bu. Sergio. Hadir Bu. Oke. Hadir semua ya. Jadi sekarang kita akan belajar pendidikan agama Katolik. Aku memiliki kemampuan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu, pertemuan yang kedua, kita sudah belajar tentang aku. Oke, tugasku sebagai citra Allah. Apa tugasku sebagai citra Allah? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, apa lagi ya? Menjaga sekitar. Menjaga hewan sekitar. Apa lingkungan sekitar? Apa lagi? Menjaga mama. Jangan menebang pohon sembarangan. Apa lagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu semua tergabung menjadi satu. Kalau di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28, apa yang kalian sebutkan tadi satu persatu itu adalah kalian ditugaskan untuk menguasai alam seisinya, menguasai lingkungan sekitar kalian, menguasai hewan. Tetapi ada kata tetapinya ya. Apa itu? Syaratnya apa? Jangan mencuri. Mencuri. Tidak mencuri. Iya. Syarat dari menguasai tumbuhan dan binatang seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian. Menguasai maksudnya apa itu? Menguasai dalam tanda kutip. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Jadi jangan ada kata saya mendapatkan tugas dari Allah untuk menguasai semua yang ada di sekitar saya. Bukan berarti kalian berkuasa dengan semena-mena. Mengerti maksudnya berkuasa dengan semena-mena? Bukan berarti kalian bebas untuk buang sampah sembarangan, bebas untuk tebang pohon sembarangan, bebas untuk memakan hewan sembarangan, karena ada hewan-hewan yang memang sudah dilindungi oleh negara kita. Oke, jadi kalian harus tahu untuk menjaga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku memiliki kemampuan. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan kutipan kitab suci dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan usaha mengembangkan kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Nah, karena di tujuan pembelajaran yang kedua ini ada berbicara tentang bacaan kitab suci, maka ketua kelas silakan ambil kitab sucinya, bagikan kepada teman-teman. Oke, di sini sudah ada gambar. Gambar apa yang kalian lihat? Anak belajar. Anak yang belajar. Anak berpikir. Nah, kalau dia melihat ke atas itu artinya
Apa yang dipikirkan? Kemampuan berpikir. Tentang bisa apa ya? Kira-kira apa yang dia bisa? Apa yang anak ini punya? Atau kemampuan apa yang dimiliki oleh anak ini? Coba sebelum kita lanjut, Ibu minta kalian juga untuk berpikir. Kira-kira saya punya kemampuan apa? Coba pikirkan dulu. Pikirkan saya punya kemampuan apa? 1 menit. Kemampuanku apa ya? Kalau mau bilang kemampuan tidur, semua orang bisa. Mau tidur siang, tidur pagi, tidur malam, tidur sore, oh tidak usah ditanyakan lagi. Tapi kemampuan yang memang betul-betul kalian miliki itu adalah apa? Sudah? Sudah. Lena, kira-kira apa kemampuanmu Lena? Bola. Dalam bidang olahraga coba. Lena bisa apa dalam bidang olahraga? Hah? Bisa Lari, oke lari. Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Kemampuan yang kamu miliki apa? Mungkin selain olahraga ada di bidang lain. Menyanyi, oke. Bidang seni, Jay punya kemampuan bernyanyi. Nah, kalau dari gambar ini, kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki oleh manusia? Dari gambar ini kamu bisa lihat kemampuan apakah yang ada pada diri mereka? Bisa. Apa itu kemampuan? Kemampuan. Nah, dalam hal IT, ya, menggunakan komputer, laptop, oke. Nah, di sini Ibu memberi contoh 1-2 contoh tentang seseorang yang mempunyai kemampuan. Tahu itu. Siapa? Keterlaluan kalau kalian tidak kenal dia. Saya kenal sih. Nah, kalian kenal dia kenal kalian tidak? Tidak. Tidak, oke, dia juga tidak kenal Ibu. Nah, sekarang di sini di hadapan kalian ini adalah Agnes Monica. Ya, dulu nama bukannya itu Agnes Monica. Sekarang dia merubahnya menjadi Agnes Mo saja. Karena dia sudah go internasional. Nah, kemudian di sini ada siapakah ini? Aduh. Hah? Tidak. Kenal? Tidak. Tidak? Ternyata namanya. Mari kita berkenalan dengan dia. Sama dia biasa. Oh iya, betul. Susi Susanti yang jago bulu tangkis dan sekarang menjadi sang legenda bulu tangkis Indonesia. Ibu pertama kali kenal pemain bulu tangkis Indonesia adalah Susi Susanti. Saya cari. Oh ya? Sergio yang kasih ajar. Susi Susanti bersama dengan suaminya. Ada yang tahu nama suaminya? Tidak. Budi kita. Alan Budi Kusuma. Alan Budi Kusuma, suami dari Susi Susanti, adalah seorang pemain bulu tangkis juga. Jadi mereka ini adalah bulu tangkis terkenal, sang legendaris dari Indonesia. Ada yang punya kemampuan main bulu tangkis di sini? Ada. Ada? Oke, kembangkan itu ya, kembangkan. Mari kita membaca kitab suci. Dan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Silakan lihat genap 1, 2, 3. Sebab ada surga sama seperti orang yang memperkenalkan dua negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan adanya kepada mereka. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat.
dan dapatkanlah hal yang dia berguna itu dalam kebaikan yang paling baik. Sanalah kata-kata berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, tadi bacaan yang kalian baca itu tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Ya, talenta itu kalau di dalam bacaan kitab suci itu yang kalian baru baca tadi itu tentang uang. Iya nggak? Tentang uang. Tapi pada dasarnya talenta yang dimaksud adalah kemampuan atau bakat yang ada di dalam diri manusia. Jadi kalau kalian sudah diberikan talenta atau kemampuan atau bakat sama Tuhan, kembangkan, jangan didiamkan. Ya, kamu punya bakat sebenarnya dalam hal bernyanyi. Jangan hanya kalian diam-diamkan begitu saja. Melalui 5E. Coba, siapa yang jago bahasa Inggris? Apa itu 5E? Exposure. Belajar. Hah? Apa lagi? Exposure, kemudian education. Apa lagi? Environment. Apa lagi? Express. Experience. Kemudian yang terakhir, Evaluation. evaluation. Oke. Kita lihat yang pertama, exposure, yaitu belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, berlatih atau mengerjakan keahliannya. Nah, ibu ada perhatikan kalian di sini. Ada teman kalian yang jago dalam hal main voli. Misalkan kamu yang kakak-kakak kelas jago bermain voli, lalu kalian ikut bergabung dengan mereka main voli di lapangan. Itu bagus, ya. Jadi dari cara melihat orang yang ahli, kalian sudah bisa mengembangkan juga kalian punya kemampuan. Yang kedua, education. Mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta cita-cita atau dengan membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuanmu. Jadi, education ini kalian mencari sumber-sumber belajarnya. Atau misalkan kamu ikut les, kamu suka untuk melatih, kamu punya kemampuan les matematika, kamu punya kemampuan matematika. Jadi pada akhirnya kalian memilih cara yang kedua, education. Kamu ambil waktu untuk mengikuti les atau belajar di luar jam pelajaran sekolah. Yang ketiga, environment. Orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Hindari dengan teman yang senang hura-hura dan buang waktu percuma. Siapa di sini yang suka bermain dengan teman-teman yang suka buang waktu percuma? Gio. Nah, kalau seperti tadi itu sama dengan kalian hura-hura. Tidak ada, misalkan tidak ada jam pelajaran, kalian hanya duduk-duduk nongkrong. Nah, itu artinya kalian buang waktu percuma. Seandainya ada jam kosong di kelas, kalian duduk saja di dalam kelas, lalu kalian belajar sendiri, itu sudah mengasah kamu punya kemampuan atau otak, akal berpikir. Anak, mari kita hening. Nah, di situ nanti kalau hening bukan tidur ya, hening. Kalian pikirkan manfaat apa yang kalian peroleh. Lena, tak begitu caranya refleksi. Ya, pikirkan manfaat apa yang kalian
kira-kira kemampuan apa yang masih terpendam di dalam dirimu, lalu menuliskan langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk mengembangkannya. Nah, sekarang setelah berefleksi, bermenung sejenak, kalian tulis di dalam bukumu kemampuan apa yang masih terpendam di dalam dirimu. Apa yang Kemampuan apa? Kayak tadi kan sudah disebutkan, kamu punya kemampuan ini, yang lain punya kemampuan itu, kamu tidak punya kemampuan yang dimiliki oleh ini. Kira-kira bagaimana untuk mengembangkan? Tuliskan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuannya. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita mau menutup pembelajaran kita dengan sebuah lagu. Ada yang tahu lagu ini? tahu? Tahu? Oke, coba berdiri, coba. Berdiri, kalau sudah mengaku ini pasti. Sama-sama kita menyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bukan? Nah, jadi gunakan baik-baik kesempatan. Oke, hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Teman-teman, selamat pulang. Mari kita sudah berdoa. Kita Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, terima kasih telah menemani kami dari belajar apa hingga berikan sehingga kemudian dengan kami dalam perjalanan dan sekolah kita tetap sampai di dalam kami dalam Yesus. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ucapkan. Terima